Uap panas menari di antara lampu jalan yang temaram, membawa aroma gurih yang membuat siapapun rela menunggu meski malam hampir menelan waktu. Di tengah hiruk-pikuk pasar Senen, Arman berdiri di balik panci besar yang mendidih. Matanya kosong menatap cairan pekat yang bergolak seperti menyembunyikan sesuatu di dasar sana. Orang-orang berkerumun, memuji kelezatan yang katanya mampu menyembuhkan segala lelah, tapi hanya Arman yang tahu rahasia apa yang sebenarnya ia rebus setiap malam. Dan ketika bisikan samar terdengar dari balik uap yang mengepul, pertanyaan itu pun muncul di benaknya. Apa jadinya jika semua rasa nikmat ini ternyata berasal dari dosa yang belum sempat dimakamkan? Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian. Dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Uap panas keluar dari panci besar, menebar aroma gurih yang membuat siapapun yang lewat menoleh. Malam di pasar Senen selalu padat, suara orang menawarkan dagangan, bercampur dengan deru kendaraan dan tawa pembeli. Di tengah keramaian itu, ada satu warung kecil yang selalu dipenuhi orang. Warung sup Arman. Orang bilang supnya bisa membuat badan lebih segar, bahkan beberapa pelanggan percaya rasanya bisa menyembuhkan penyakit. Tak ada yang tahu pasti apa rahasianya, tapi satu hal jelas, siapapun yang pernah mencicipinya akan datang lagi. Arman berdiri di belakang panci, wajahnya disinari lampu jalan yang redup. Tangannya cekatan menakar bumbu, tapi matanya tampak lelah. Sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan di tempat itu. Namun baru beberapa bulan terakhir, warungnya jadi terkenal. Sejak itu hidupnya berubah. Pelanggannya kini bukan hanya sopir dan pedagang, tapi juga pegawai kantor, pejabat, bahkan dokter. Ia tak pernah menyangka sup sederhana miliknya bisa membuatnya sebesar ini. Namun setiap malam saat pelanggan terakhir pergi, rasa sesak di dadanya datang lagi. Ia menatap sisa kuah di dasar panci yang mengental dan berubah warna. Ia tahu bahan itu bukan bumbu biasa. Bahan itu datang dari seseorang bernama Bu Murni. Wanita yang sudah lama dikenal di kalangan pedagang makanan karena bisa menyediakan apa saja. Arman tak pernah bertanya dari mana asalnya. Ia hanya tahu sejak mencampurkan cairan itu ke dalam rebusan tulang, rasa supnya berubah luar biasa. Gurihnya aneh, seolah punya daya tarik yang membuat orang tak bisa berhenti makan. Malam itu, seorang pelanggan langganan datang lebih larut dari biasanya. Pria tua dengan jas lusuh, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Seperti biasa, Man. 1 mangkuk, katanya dengan senyum tipis. Arman menyendok kuah panas, menaburkan bawang goreng lalu meletakkannya di meja kayu. Pria itu menyeruput dengan cepat. Rasanya, ya seperti biasa. Tapi malam ini lebih kuat dari biasanya. Ia tersenyum puas lalu meninggalkan uang lebih di atas meja. Arman hanya mengangguk tanpa menatapnya lama-lama. Begitu pelanggan itu pergi, ia menutup warung. Udara malam terasa berat. Ia mengangkat panci besar itu, menuangkan sisa sup ke selokan belakang, lalu mencuci tangan berulang kali. Namun bau itu tak pernah hilang, seolah menempel di kulit. Di antara suara air mengalir, ia mendengar sesuatu. Suara lirih seperti tangisan. Arman berhenti. Ia menatap ke arah panci kosong. Adidaktik ada siapa-siapa. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam lalu menertawakan dirinya sendiri. Aku cuma capek, gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu suara itu nyata. Sesampainya di rumah, ia menyalakan radio kecil. Rumahnya sederhana, hanya 2 ruangan dengan dapur kecil di belakang. Foto istrinya Siti tergantung di dinding. Siti meninggal beberapa tahun lalu karena komplikasi saat melahirkan. Sejak itu, Arman hidup sendiri. Ia sering bermimpi tentangnya. Dalam mimpinya, Siti selalu berdiri di dapur, menatapnya sambil berkata, "Jangan teruskan, Man." Ia tak tahu maksudnya apa, tapi setiap kali mimpi itu datang, rasa dingin selalu menjalar dari ujung kaki ke kepala. Keesokan harinya, Arman datang lebih pagi ke pasar. Ia membeli sayuran dan daging, lalu menunggu kiriman dari Bu Murni. Tak lama kemudian, sebuah mobil van putih berhenti di ujung jalan. Seorang pria muda turun membawa kotak pendingin. "Dari Bu Murni," katanya singkat. Arman mengangguk, memberikan amplop berisi uang, lalu membawa kotak itu ke belakang warung. Ia membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada beberapa botol kecil, berisi cairan bening agak kekuningan. Ia mencium sedikit aromanya,
lalu buru-buru menutup kembali. Ada sensasi aneh yang membuat tengkuknya merinding. Malamnya pelanggan kembali memenuhi warung. Seorang ibu muda yang sudah beberapa kali datang menatap Arman sambil tersenyum. "Mas, saya sudah seminggu makan sup ini tiap malam. Badan saya jadi enteng, tidur pun nyenyak. Kalau boleh tahu rahasianya apa?" Arman tersenyum datar. "Cuma resep lama, Bu. Campuran rempah sama kesabaran." Ibu itu tertawa kecil lalu melanjutkan makannya. Namun di dalam hati Arman ingin berteriak. Ia ingin bilang kalau semua ini salah. Tapi lidahnya seolah dikunci oleh rasa takut. Menjelang tengah malam, pasar mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pedagang yang membereskan lapak. Arman duduk di bangku, menatap uap yang masih naik dari panci. Ia merasa matahari tidak pernah benar-benar terbit untuknya. Setiap hari terasa sama, hanya panas dari kompor dan uap yang menyesakkan. Ia tahu, hidupnya bergantung pada cairan itu. Tanpa bahan dari Bu Murni, warungnya akan kembali sepi. Tanpa pelanggan, ia tak punya apa-apa. Tapi di sisi lain, setiap kali menatap panci mendidih, ia merasa sedang memasak dosanya sendiri. Dari kejauhan, suara sirin polisi terdengar samar. Arman mendongak, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Jakarta memang tak pernah tidur, gumamnya. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Uap dari panci tampak lebih pekat, seolah menggantung di udara lebih lama dari biasanya. Ia mematikan kompor, menutup panci rapat-rapat, lalu menatap bayangannya sendiri ditutup logam yang berembun. Bayangan itu terlihat kabur, tapi seperti tersenyum kepadanya. Arman menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia menatap ke arah jalan yang mulai kosong, lalu bertanya dalam hati, jika semua rasa nikmat ini berasal dari sesuatu yang tak seharusnya ada, berapa lama lagi sampai dosa itu menuntut balas? Pagi di Senen selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang sama. Pedagang berebut tempat, suara klakson saling bersahutan, dan aroma minyak goreng mengudara sejak matahari belum tinggi. Arman duduk di bangku kayu depan warungnya, menatap jalan yang mulai ramai. Ia baru saja menyiapkan bahan-bahan. Di atas meja ada potongan daging, sayuran segar, dan beberapa botol kecil berisi cairan kekuningan yang dikirim Bu Murni semalam. Ia menatap botol-botol itu lama, lalu menghela napas. Ia tahu tanpa cairan itu rasa supnya tak akan sama. Tapi setiap kali membuka tutup botol, dada Arman terasa berat, seperti ada yang menatap dari balik uap. Namun begitu pelanggan pertama datang dan memuji aromanya, rasa bersalah itu seketika lenyap. Ia sibuk menyiapkan mangkuk demi mangkuk, menebar senyum dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hari itu, warungnya lebih ramai dari biasanya. Seorang pria berpakaian rapi datang membawa kamera dan buku catatan. Ia memperkenalkan diri sebagai jurnalis kuliner dari majalah Selera Nusantara. Namanya Rani. Wajahnya muda, penuh semangat, dengan cara bicara yang sopan tapi tajam. "Saya dengar sup Bapak ini legendaris. Banyak orang bilang bisa bikin badan lebih sehat. Boleh saya liput untuk majalah kami?" katanya sambil tersenyum ramah. Arman sempat ragu. Ia bukan orang yang suka diperhatikan, apalagi oleh wartawan. Tapi setelah berpikir, ia mengangguk pelan. "Silakan. Saya cuma jual sup biasa. Orang-orang saja yang suka berlebihan." Rani tertawa kecil. "Justru itu menarik, Pak. Kadang hal luar biasa datang dari tempat paling sederhana." Ia duduk, memesan satu mangkuk, lalu mengeluarkan alat perekam kecil dari tasnya. Saat Rani menyeruput sup panas, ekspresinya berubah. Ia terdiam sejenak lalu menatap Arman. Rasanya berbeda, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Arman hanya tersenyum kaku. "Resep lama, Nona. Dari orang tua saya dulu." Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mau tambah sambal?" Rani menggeleng. "Tidak perlu. Rasanya sudah kuat. Tapi saya penasaran kenapa disebut kaldu malaikat oleh beberapa pelanggan." Pertanyaan itu membuat tangan Arman berhenti di udara. Ia menatap Rani dengan pandangan tajam sesaat, lalu tertawa kecil. Itu cuma julukan. Orang pasar kan suka bikin-bikin cerita." Rani ikut tertawa, tapi matanya tetap menatap Arman seolah tahu ia tidak berkata jujur. "Lucu ya, kenapa harus malaikat? Biasanya orang menyebutnya kaldu rahasia atau kaldu istimewa. Tapi malaikat itu agak berbeda." Suasana mendadak canggung. Arman berpura-pura sibuk membersihkan meja, sementara Rani menulis sesuatu di bukunya. Dalam hati ia menyesali kenapa wartawan itu datang. Ia takut salah bicara.
Karena jika sampai nama Bu Murni muncul, masalah besar bisa terjadi. Menjelang siang, pelanggan makin banyak. Rani menutup buku catatannya dan berdiri. "Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya ingin wawancara sebentar lagi besok. Sekalian foto-foto dapur Bapak." Arman menatapnya waspada. "Dapur saya sempit, Nona. Nanti kotor di kamera." "Tidak apa-apa," jawab Rani ringan. Justru itu yang membuatnya asli. Ia tersenyum lalu pergi. Setelah Rani berlalu, Arman duduk diam. Napasnya berat. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia itu akan mulai terbuka. Ia berharap Bu Murni tidak mendengar soal wartawan itu. Namun malamnya, telepon di rumahnya berdering. Suara di seberang terdengar datar tapi tegas. "Aku dengar ada wartawan datang ke warung Moman." Arman terdiam. "Hanya liputan kuliner biasa, Bu." Terdiam. "Hanya liputan kuliner biasa, Bu." "Pastikan begitu," jawab Bu Murni dingin. "Kau tahu betapa pentingnya rahasia kita. Jangan sampai orang luar mencium bau yang tidak seharusnya." Lalu telepon ditutup. Arman terdiam lama di ruang gelap. Lampu rumahnya redup. Di luar suara hujan mulai turun. Ia menatap panci yang tergantung di dapur, lalu merasa tenggorokannya kering. Malam itu ia mencoba tidur tapi tidak bisa. Di kepalanya terngiang suara Bu Murni yang terdengar seperti peringatan, tapi juga seperti ancaman. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Siti muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Siti menatapnya dari dapur. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Kau masih terus melakukannya, Yaman?" Arman bangun mendadak, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap sekitar, tapi hanya kesunyian yang menjawab. Keesokan harinya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berbicara tentang sup penyembuh dari Senen yang kini viral di media sosial. Ada yang mengaku sembuh dari sakit, ada yang bilang tidur jadi lebih nyenyak. Semakin banyak orang datang ke warung Arman. Uang mengalir deras, tapi di balik semua itu, rasa takut makin tumbuh. Sore hari, ketika warung mulai sepi, seorang pria asing datang. Tubuhnya tinggi, berjaket hitam, dan memakai topi menutupi wajah. Ia tidak memesan apapun. Ia hanya duduk, menatap Arman lama sekali. "Bu Murni titip pesan," katanya pelan. Arman berhenti mengelap meja. "Apa?" "Jangan banyak bicara, dan jangan percaya siapapun termasuk wartawan itu." Pria itu berdiri, lalu pergi tanpa menoleh. Arman menatap langkahnya yang menghilang di keramaian pasar. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu hidupnya sudah bukan lagi sekadar tentang sup dan pelanggan. Ia terjebak di antara rasa takut, dosa, dan rahasia yang makin sulit dijaga. Malam itu, ketika ia menuang kaldu ke dalam panci besar, uap panas naik lebih pekat dari biasanya. Arman menatap air mendidih itu lama, dan entah mengapa, ia merasa seperti melihat sesuatu di permukaannya. Bayangan kecil, samar, tapi jelas menatap balik ke arahnya. Arman mundur perlahan, tangannya gemetar. Ia berusaha mengatur napas, menatap langit yang mulai gelap lalu berbisik lirih. "Apa sebenarnya yang sudah kulakukan?" Hari itu Jakarta terik sekali. Matahari seperti sengaja menyorot ke arah pasar Senen yang padat dan berdebu. Di tengah suara pedagang yang saling berteriak, Rani melangkah pelan menyusuri lorong sempit di antara lapak. Aroma gorengan, ikan asin, dan keringat bercampur jadi satu. Ia membawa kamera kecil di tangan kanan, sementara buku catatan tergenggam di kiri. Dalam pikirannya, rasa sup buatan Arman masih tertinggal di lidah. Gurih ya, kuat, tapi aneh. Ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar enak, tapi seperti menimbulkan sensasi yang membuatnya tidak bisa berhenti. Memikirkan sup itu, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Tugasnya memang hanya menulis liputan kuliner, tapi insting jurnalistiknya berkata lain. Ada sesuatu di balik rasa sup itu yang tidak wajar. Ia ingat beberapa pelanggan menyebut kaldu malaikat, nama yang terlalu aneh untuk sekadar bumbu dapur. Siang itu, Rani kembali ke warung Arman. Warung itu sudah buka sejak pagi, dan antrian pembeli seperti biasa mengular panjang. Ia menunggu sampai pelanggan agak berkurang, lalu mendekat. Arman terlihat lelah, tapi tetap melayani dengan sabar. Saat melihat Rani datang, ekspresinya berubah sedikit tegang. "Oh, Nona Rani, datang lagi?" tanyanya, berusaha tersenyum. "Saya janji mau ambil beberapa foto dapur, Pak," jawab Rani santai. "Kalau tidak keberatan." Arman menatap ke arah belakang warungnya. Dapur kecil itu gelap dan berantakan. "Sebenarnya tidak banyak yang bisa difoto," katanya dengan nada ragu. "Tempatnya kotor, nanti malah tidak bagus di majalah." Rani tersenyum kecil.
Tidak apa-apa, justru itu yang saya cari. Saya suka menulis tentang tempat yang apa adanya. Arman terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi cepat saja ya. Ia mempersilakan Rani masuk ke dapur kecil di belakang. Ruangannya hanya diterangi lampu gantung redup. Di sana ada panci besar di atas kompor, tumpukan tulang di meja, dan rak kecil berisi botol-botol kaca. Rani mendekat, mencoba melihat lebih jelas isi rak. Beberapa botol berlabel rempah seperti jahe dan pala, tapi ada juga botol bening tanpa tulisan berisi cairan kekuningan. Apa ini, Pak? Tanyanya sambil menunjuk botol itu. Arman tersentak kecil. Oh, itu cuma bumbu cair, jawabnya cepat. Campuran kaldu tulang. Ia mengambil botol itu dan memindahkannya ke rak lain. Tidak penting, Nona. Mari saya tunjukkan cara saya masak. Rani menatapnya sejenak lalu berpura-pura menulis. Tapi dari sudut matanya, ia sempat melihat label kecil yang nyaris terkelupas di botol itu. Tertulis singkat, Murni . Nama itu mengganggunya. Saat keluar dari dapur, ia berpamitan sopan, lalu berjalan menjauh dari warung sambil menatap catatannya. Murni, gumamnya. Nama itu terasa tidak asing. Ia pernah mendengarnya saat berbincang dengan seorang pedagang bahan makanan di pasar minggu lalu. Rani memutuskan mencari tahu. Malamnya ia duduk di depan laptop di kamar kosnya, mengetik nama itu di kolom pencarian berita. Hasilnya sedikit, sebagian besar tentang klinik ibu dan anak Murni Sejahtera yang berlokasi di daerah pinggiran Jakarta Timur. Tapi ada satu artikel lama yang menarik perhatiannya. Artikel itu menulis tentang klinik tersebut yang pernah diduga menjalankan praktik ilegal. Namun kasusnya hilang begitu saja tanpa kelanjutan. Rani menatap layar lama. Saya tahu ini bukan kebetulan. Ia menulis catatan baru. Klinik Murni. Kemungkinan hubungan dengan Arman, bahan kaldu. Keesokan harinya, Rani memutuskan pergi ke alamat yang tertera di artikel itu. Klinik Murni ternyata berada di ujung gang sempit, jauh dari pusat kota. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja, seperti rumah tinggal dengan papan nama kecil di depan. Klinik Ibu dan Anak Murni Sejahtera. Pintu depan terbuka sedikit. Ia melangkah masuk dan disambut aroma obat yang menyengat. Seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun muncul dari dalam. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan jas dokter warna putih. Kali siapa? Suaranya lembut tapi terdengar kaku. Saya Rani, wartawan dari majalah Selera Nusantara. Saya sedang menulis artikel tentang makanan tradisional dan kesehatan. Saya dengar nama ibu sering disebut oleh beberapa pedagang bahan dapur di pasar Senen. Jawabnya hati-hati. Perempuan itu tersenyum kecil. Oh begitu, saya Bu Murni. Tapi saya tidak merasa pernah menjual bahan dapur. Benarkah? Rani mencoba tersenyum balik. Mungkin hanya salah paham. Tapi orang-orang menyebut ibu punya bahan alami untuk meningkatkan cita rasa masakan. Bu Murni menatapnya lama, tatapannya tajam, tapi bibirnya tetap tersenyum. Aga, mungkin yang dimaksud vitamin herbal. Saya memang membantu beberapa pedagang makanan untuk menjaga kesehatan mereka, supaya kuat bekerja sampai malam. Nada bicaranya tenang, tapi di baliknya terasa sesuatu yang tidak biasa. Rani melihat ke sekeliling ruangan. Dindingnya bersih, tapi di salah satu sudut ada pintu logam kecil seperti pintu ruang penyimpanan. Ia sempat mendengar suara mesin berdengung pelan dari baliknya. Boleh saya lihat ruangan lainnya, Bu? Siapa tahu bisa saya tulis untuk artikel kesehatan, ujar Rani berpura-pura santai. Wajah Bu Murni berubah sedikit tegang. Tidak perlu, kami sedang renovasi. Banyak alat yang tidak boleh dilihat sembarangan. Lagi pula saya sibuk. Kalau hanya soal sup, tanyakan saja pada Arman. Dia lebih tahu rasa daripada saya. Nama Arman disebut, dan dada Rani terasa bergetar. Ia mengangguk sopan lalu berpamitan. Tapi saat melangkah keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Dari celah pintu logam di dalam, ia melihat bayangan seseorang sedang memindahkan sesuatu, seperti kotak besar ke arah mobil putih tanpa plat jelas. Rani buru-buru pergi sebelum diperhatikan. Di jalan, langkahnya cepat. Angin sore terasa menyesakkan. Ia membuka catatan kecil di tangannya dan menulis dengan tergesa. Bu Murni, hubungan langsung dengan Arman. Distribusi bahan misterius, kemungkinan aktivitas ilegal. Ia berhenti di ujung gang, menatap langit yang mulai gelap. Dalam kepalanya, rasa sup itu kembali muncul. Rasa gurih yang membuat tubuhnya hangat. Tapi hatinya tidak tenang.
Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir apa sebenarnya yang ia telan waktu itu. Dan seberapa jauh ia sudah melangkah masuk ke dalam rahasia yang seharusnya tidak pernah disentuh. Hujan turun sejak pagi, membuat udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Jalanan licin, genangan air di mana-mana, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau bensin dari kendaraan yang lalu lalang. Rani berdiri di depan jendela kamarnya sambil menatap keluar. Kepalanya penuh dengan pertanyaan setelah kunjungannya ke klinik murni kemarin. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, tapi firasatnya jelas mengatakan bahwa tempat itu menyembunyikan hal besar. Ia menyalakan laptop, membuka kembali hasil catatan yang ia tulis semalam. Nama Arman dan Bu Murni berulang kali muncul dalam kalimat berbeda. Di bawahnya ia menulis dua kata dengan huruf besar. Koneksi gelap. Rani menatap layar lama lalu menutup laptop dengan kesal. Ia tahu kalau semua ini bukan sekadar cerita kuliner. Ini bisa jadi kasus serius, mungkin melibatkan jaringan yang lebih luas dari yang ia bayangkan. Sore itu, ia kembali ke Pasar Senen. Warung Arman tetap ramai, meski hujan belum berhenti. Orang-orang rela berdiri di bawah payung, hanya untuk menunggu semangkuk sup panas. Rani berdiri di seberang jalan, memperhatikan Arman dari kejauhan. Lelaki itu tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya lebih pucat, gerakannya lebih hati-hati. Ia seperti orang yang sedang membawa beban besar. Rani menunggu sampai warung mulai sepi. Saat beberapa pelanggan terakhir pergi, ia melangkah mendekat. Pak Arman, panggilnya pelan. Arman menoleh, sedikit terkejut. Nona Rani lagi? Katanya datar. Saya kira liputannya sudah cukup. Saya kira liputannya sudah cukup. Rani tersenyum kecil. Masih belum, Pak. Saya ingin tanya satu hal saja. Arman menatapnya curiga. Tentang apa? Bu Murni, jawab Rani cepat. Saya sempat ke kliniknya kemarin. Katanya ibu itu tidak pernah menjual bahan dapur. Tapi saya lihat botol di dapur Bapak. Ada label namanya. Arman langsung terdiam. Tangannya yang tadi memegang sendok jatuh ke lantai. Suara logamnya memantul di lantai basah. Kau ke sana? Suaranya bergetar. Rani mengangguk pelan. Ya. Saya hanya ingin tahu hubungan kalian. Kenapa namanya ada di bahan sup Bapak? Arman menatap ke arah jalan, memastikan tidak ada yang mendengar. Kau sebaiknya tidak usah campur tangan, Nona. Ini bukan urusanmu. Tapi kalau memang tidak ada yang salah, kenapa Bapak terlihat takut? Rani menatapnya tajam. Saya tahu ini lebih dari sekadar sup. Arman mengusap wajahnya pelan. Kau tidak mengerti. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Tapi kalau aku berhenti, aku bisa kehilangan segalanya. Segalanya seperti apa? Uang? Nama baik? Atau sesuatu yang lebih gelap? Arman memalingkan wajah. Aku sudah bilang berhenti mencari. Demi keselamatanmu. Nada suaranya berubah tegas, tapi justru membuat Rani semakin yakin ada yang ia sembunyikan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suara langkah kaki membuat mereka berdua menoleh. Seorang pria berjaket hitam berdiri di ujung jalan, menatap ke arah mereka. Rani mengenal wajah itu. Ya, orang yang datang malam sebelumnya, yang membawa pesan dari Bu Murni. Pria itu berjalan mendekat tanpa ekspresi. Bu Murni menyuruh saya mengingatkan, jangan banyak bicara, katanya datar. Ia menatap Arman lama, lalu beralih pada Rani. Dan sebaiknya Nona tidak usah datang ke tempat yang tidak seharusnya. Rani mencoba tetap tenang. Saya cuma wartawan, tidak lebih. Justru itu masalahnya, jawab pria itu. Lalu berbalik pergi di tengah hujan. Arman menunduk. Sudah kubilang jangan ikut campur, katanya lirih sebelum masuk ke dalam warung. Rani berdiri diam di bawah payung. Tubuhnya gemetar antara takut dan marah. Ia merasa baru saja diancam. Tapi bagian lain dari dirinya justru semakin ingin tahu apa yang disembunyikan oleh mereka. Malamnya, ia duduk di kamar kos dengan lampu redup. Suara hujan masih terdengar di luar jendela. Ia membuka laptop, mencari lebih banyak tentang klinik murni. Tak banyak informasi yang muncul, tapi setelah beberapa kali menggulir halaman, ia menemukan satu forum daring yang membahas gosip tentang klinik aborsi ilegal di Jakarta Timur. Salah satu komentar menyebut nama yang sama, Murni. Rani menatap layar lama, jantungnya berdebar. Ia membuka catatan baru. Kemungkinan besar, klinik ilegal. Hubungan dengan bahan cairan misterius. Arman sebagai pihak penerima. Bukti belum cukup. Ia menatap tulisan itu, lalu menutup laptop.
Sementara itu, di tempat lain Arman duduk di rumahnya sendirian. Di meja dapur, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok pagi kiriman datang. Pastikan tidak ada orang lain di sekitar. Kalau gagal, kau tahu akibatnya. Arman membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu yang dimaksud adalah pengiriman bahan dari Bu Murni. Tapi kali ini, perasaan buruk menghantam lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap foto istrinya yang tergantung di dinding. "Maaf, Tik," bisiknya lirih. "Aku cuma ingin bertahan hidup. Tengah malam mimpi buruk kembali datang." Arman melihat dapurnya dipenuhi uap tebal. Di dalam panci yang mendidih, ada sesuatu yang bergerak. Suara tangisan halus terdengar, lalu berubah menjadi jeritan pendek. Arman berlari ke arah panci, tapi ketika ia membuka tutupnya, uap panas menyambar wajahnya. Dan di dalamnya ia melihat bayangan tangan kecil yang muncul lalu lenyap begitu saja. Ia menjerit dan terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap ke arah dapur sungguhan. Panci di sana kosong, tapi bau kaldu seperti masih mengambang di udara. Arman memegangi kepalanya. Ia mulai berpikir bahwa semua ini adalah hukuman. Dosa yang dimasak bersama setiap rebusan, tapi ia tidak bisa berhenti. Di tempat lain, Rani menulis artikel barunya. Judul sementaranya, "Rasa Gurih yang Menyembunyikan Rahasia." Ia tahu tulisannya belum bisa diterbitkan, tapi ia bertekad mengumpulkan bukti lebih banyak. Dalam pikirannya, hanya ada dua nama yang berputar tanpa henti, Arman dan Bu Murni. Dan entah mengapa, ia merasa apapun yang disembunyikan keduanya tidak akan berhenti hanya pada satu panci Subji West Langit Jakarta sore. Itu tampak kelabu. Matahari seolah enggan menampakkan diri, dan hawa lembab dari sisa hujan membuat jalanan Senen terasa lebih sesak dari biasanya. Arman berdiri di depan warungnya yang sudah tutup lebih awal. Tangannya gemetar ketika ia menyalakan rokok. Sejak pesan ancaman semalam, pikirannya tidak tenang. Ia tahu pengiriman dari Bu Murni akan tiba sebentar lagi, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada firasat buruk yang tak mau hilang. Sebuah mobil van berhenti tidak jauh dari warung. Dua pria turun, salah satunya membawa kotak pendingin besar. Mereka tidak bicara banyak. Salah satu hanya menatap Arman sekilas, lalu berkata singkat, "Bu Murni titip salam." Setelah itu mereka meletakkan kotak di depan pintu dapur dan segera pergi tanpa menoleh. Arman berdiri diam. Ia memandangi kotak putih itu seperti melihat bom yang siap meledak. Beberapa menit ia ragu, sebelum akhirnya menarik napas panjang dan membukanya. Uap dingin keluar perlahan. Di dalamnya bukan daging seperti biasanya, melainkan botol-botol kecil berisi cairan keruh berwarna pucat. Label di tiap botol bertuliskan kode huruf dan angka yang tidak ia pahami. Ia menatap cairan itu dengan perasaan campur aduk. "Apa ini, Bu?" Gumamnya pelan. Setiap kali bahan baru datang, bentuknya selalu berbeda. Tapi kali ini, ada sesuatu yang menakutkan dari caranya botol-botol itu terbungkus rapi, seperti hasil laboratorium. Arman menutup kembali kotak itu dan memasukkannya ke dalam lemari pendingin di dapur. Malamnya Rani duduk di ruang tamu kecil tempat kosnya sambil menatap foto hasil pengamatannya. Ia mengambil gambar dari jauh ketika van itu datang ke warung Arman. Meskipun hanya samar, ia bisa mengenali logo kecil di sisi kendaraan, sebuah lingkaran biru dengan tulisan yang hampir pudar. Ia memperbesar fotonya dan membaca huruf-huruf itu dengan saksama. Aurelia Medical Labs. Ia mengetik cepat di laptopnya, mencari nama itu di mesin pencarian. Hasilnya membuat jantungnya berdegup. Aurelia Medical Labs adalah perusahaan farmasi besar yang pernah tersangkut kasus distribusi obat ilegal beberapa tahun lalu, meskipun berita itu ditutup-tutupi dengan alasan kesalahan internal. Rani menatap layar itu lama, lalu bergumam. Jadi bukan hanya klinik kecil, ini jauh lebih besar dari yang kukira. Keesokan harinya Rani memutuskan kembali ke warung Arman. Namun saat ia tiba, warung itu tutup. Pintu kayunya terkunci dan tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam. Ia bertanya pada pedagang sekitar, dan salah satu dari mereka berkata, "Pak Arman dari pagi belum kelihatan. Katanya tadi malam ada mobil aneh mampir." Rani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan ke gang belakang warung dan menemukan jejak ban di tanah becek, mengarah ke arah luar pasar. Tanpa pikir panjang, ia mengambil foto dan mencatat waktunya. Ia tahu langkah ini berbahaya, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut.
Sementara itu, di tempat lain, Arman sedang duduk di sebuah ruangan kecil dengan dinding abu-abu. Di depannya, Bu Murni menatap tajam sambil menyalakan sebatang rokok. "Kau terlalu ceroboh," katanya dingin. "Aku dengar ada wartawan datang lagi." Arman menunduk. Dia cuma penasaran soal makanan. "Aku tidak bilang apa-apa. Tapi kau izinkan dia datang ke warungmu berkali-kali. Kau pikir itu tidak mencurigakan?" Nada suaranya meninggi. "Arman, kita sudah terlalu jauh untuk main-main. Sekali salah langkah, semuanya hancur." Arman menatap Bu Murni dengan wajah lelah. "Aku cuma ingin berhenti. Aku tidak sanggup lagi." Bu Murni tertawa kecil tapi matanya tetap tajam. "Berhenti? Setelah semua yang kau makan, kau pikir bisa keluar begitu saja? Jangan bodoh, Man, kita ini sudah terikat. Kalau kau berhenti, kau bukan hanya kehilangan hidupmu, tapi juga orang-orang di sekitarmu." Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Ia menatap tangan Bu Murni yang memegang rokok, lalu ke cincin di jarinya, simbol dari sesuatu yang lebih besar. Ia baru sadar, mungkin Bu Murni hanyalah bagian dari rantai panjang, yang bahkan ia sendiri tak tahu ujungnya di mana. Di sisi lain kota, Rani pergi ke alamat yang tercantum di situs resmi Aurelia Medical Labs, sebuah gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Tapi saat ia sampai di sana, ia tidak menemukan laboratorium, melainkan kantor kosong dengan papan bertuliskan renovasi sementara. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Plang kecil di pojok bawah bertuliskan anak perusahaan dari Murni Holdings. Ia menelan ludah. Nama itu lagi. Ia sadar kini semuanya saling terhubung. Bu Murni bukan hanya seorang bidan ilegal, tapi mungkin bagian dari perusahaan yang menjalankan eksperimen medis tersembunyi. Rani mencatat semuanya dalam buku kecilnya, lalu bergegas pergi sebelum ada yang memperhatikannya. Malam itu, Arman kembali ke rumah dengan kepala berat. Ia membuka lemari pendingin dan menatap botol-botol itu. Untuk pertama kalinya, ia mencoba membaca labelnya dengan hati-hati. Di salah satu botol tertulis sampel A23, tisu sintetik serum. Ia tidak mengerti arti kalimat itu, tapi ada rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Ia mulai sadar, mungkin yang ia rebus selama ini bukan daging manusia seperti yang ia duga, melainkan sesuatu yang jauh lebih aneh, hasil eksperimen manusia. Ia duduk di kursi dapur, menatap kosong. Pikirannya campur aduk antara rasa takut, jijik, dan kebingungan. Kalau bukan janin, lalu apa? Bisiknya pelan. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal lagi, berdering. Nomor tak dikenal lagi. Suara di ujung sana terdengar rendah dan berat. "Kau harus kirim hasil rebusan malam ini. Jangan tunda. Ada orang penting yang menunggu pesanan itu." Arman menutup telepon tanpa menjawab. Ia menatap panci besar di atas kompor. Di luar hujan turun deras lagi, menutupi suara hatinya yang retak. Ia tahu kalau malam ini ia kembali harus memasak dosa yang sama, tapi kini dengan kesadaran bahwa ia mungkin sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak manusiawi. Sementara itu, Rani memandang layar komputernya. Ia menulis kalimat terakhir di catatannya malam itu. "Kebenaran bukan selalu seperti yang kita pikir. Kadang, rasa paling lezat justru berasal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada." Malam di Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, membawa sisa aroma hujan dan asap dari jalanan. Di dapur kecilnya, Arman berdiri di depan panci besar yang mendidih. Uap panas memenuhi ruangan, membuat dinding tampak berembun. Di tangannya ia memegang satu botol cairan berlabel sampel A23. Ia menatapnya lama. Tetes pertama jatuh ke dalam air mendidih, dan seketika aroma kaldu berubah. Lebih tajam, lebih dalam, seolah memiliki daya hidup sendiri. Arman menutup matanya. Suara gemuruh dari panci terdengar seperti napas seseorang. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan padaku?" Gumamnya pelan. Beberapa detik kemudian ia mendengar sesuatu. Suara kecil, tangisan lirih dari dalam panci. Ia tersentak mundur, memegangi dadanya. "Tidak, itu cuma halusinasi," katanya sambil memaksa tertawa. Tapi suara itu makin jelas, seperti bayi yang menangis di tengah kabut. Ia mematikan kompor dengan tangan gemetar, menutup panci itu rapat-rapat, lalu berlari keluar dapur. Di luar hujan mulai turun lagi. Arman duduk di kursi bambu menatap langit. Kepalanya berat, matanya sembab. Ia mulai kehilangan pegangan antara kenyataan dan mimpi buruk. Ia hanya tahu satu hal,
Jika terus begini, ia akan kehilangan akal sehatnya. Sementara itu, di tempat berbeda, Rani sedang duduk di kafe kecil dengan laptop terbuka. Ia baru saja menyelesaikan catatan hasil investigasi terbaru. Di layar foto van pengantar bahan, gedung kosong Aurelia Medical Labs, dan potongan label dari botol yang ia temukan di tong sampah dekat warung Arman. Ia memotret semuanya dengan hati-hati. Ia membaca ulang catatannya. Serum A23 mengandung komponen biologis sintetis berbasis DNA manusia. Dugaan kuat digunakan untuk eksperimen bioteknologi terlarang. Rani mengernyit. Kalau ini benar, berarti Bu Murni bukan sekadar bidan ilegal. Dia bagian dari jaringan riset medis yang melibatkan manusia sebagai bahan percobaan. Ia menutup laptop pelan. Suara hujan di luar terasa makin deras. Tak lama kemudian, teleponnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Rani menjawab dengan hati-hati. Halo? Suara di ujung sana terdengar pelan tapi tegas. Kau wartawan yang sering datang ke warung itu? Siapa ini? Aku salah satu mantan pekerja klinik Bu Murni. Kalau kau mau tahu kebenaran, temui aku malam ini di dekat halte Pasar 6. Jangan bawa siapapun. Rani terdiam sesaat. Suara di telepon terdengar gugup, seperti seseorang yang sedang bersembunyi. Kenapa harus aku percaya? Tanyanya pelan. Karena aku tahu apa yang dia sembunyikan di ruang pendingin bawah klinik itu. Jawabnya cepat. Lalu sambungan terputus. Rani menatap layar ponselnya, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bisa jadi jebakan, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar dari ketakutannya. Ia mengenakan jaket, membawa recorder kecil dan kamera, lalu keluar menembus hujan. Di sisi lain kota, Arman masih duduk di depan rumahnya. Ia memegang kepala, berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu belakang. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya genangan air hujan dan suara angin. Ia membuka pintu perlahan, tapi tidak menemukan apapun kecuali sebuah amplop plastik kecil yang tergeletak di lantai. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Di dalamnya ada satu lembar foto, wajah Rani, sedang berdiri di depan warungnya beberapa hari lalu. Di belakang foto itu, ada tulisan dengan tinta merah. Dia terlalu dekat. Lenyapkan sebelum terlambat. Arman tertegun. Tangannya bergetar hebat. Ia membaca tulisan itu berulang kali. Tidak, aku tidak bisa, bisiknya. Tapi dalam pikirannya, suara Bu Murni seakan terdengar lagi. Dingin dan tegas. Kalau kau tidak melakukannya, kau tahu akibatnya. Ia melempar foto itu ke meja, lalu memukul kepalanya sendiri. Aku bukan pembunuh, teriaknya pelan. Namun di dalam hati ia tahu, selama ini ia sudah membiarkan banyak nyawa melayang karena supnya. Mungkin ia memang sudah jadi pembunuh. Bahkan tanpa menyadarinya, malam makin larut. Rani tiba di halte yang dimaksud. Jalanan sepi, hanya lampu jalan redup yang berkedip-kedip. Ia berdiri di bawah payung, menunggu sosok misterius itu. 5 menit berlalu, tidak ada siapapun. 10 menit kemudian, sebuah motor berhenti di ujung jalan. Seorang pria dengan helm hitam turun, membawa tas kecil. Rani, suaranya pelan. Ya, kau yang menelponku? Pria itu mengangguk cepat. Ia tampak gelisah terus menoleh ke belakang. Aku tidak punya banyak waktu. Aku dulu teknisi di laboratorium bawah tanah yang dikelola Bu Murni. Mereka menyebutnya proyek Aurelia Genesis. Awalnya kukira cuma penelitian medis biasa. Tapi ternyata mereka menciptakan bahan biologis sintetis dari jaringan janin hasil aborsi. Rani menatapnya kaget. Tunggu, jadi bahan itu bukan janin sungguhan? Pria itu menggeleng. Tidak sepenuhnya. Mereka menciptakan versi sintetisnya. Tapi untuk membuatnya stabil, mereka tetap butuh jaringan hidup. Dan itulah kenapa mereka kerja sama dengan klinik aborsi ilegal. Rani membeku. Kata-kata pria itu bergema di kepalanya. Jadi Arman cuma alat. Mereka butuh tempat untuk menguji efek konsumsi dari cairan itu pada manusia. Sup itu hanyalah sarana, dan jika kau terus menggali, mereka tidak akan diam. Sebelum Rani sempat bertanya lebih jauh, suara mobil terdengar mendekat. Pria itu langsung panik. Mereka sudah tahu aku bicara. Ambil ini. Ia menyerahkan flash disk kecil pada Rani. Di dalamnya ada data eksperimen. Jangan buka di sini dan jangan percaya siapapun. Tiba-tiba suara tembakan menggema. Pria itu terjatuh. Darahnya mengalir di jalan basah. Rani menjerit dan berlari sekuat tenaga.
menggenggam flash disk itu erat-erat. Sementara itu, Arman duduk di rumahnya dengan wajah pucat. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu perasaan buruk menyelimuti hatinya. Di luar suara siren samar terdengar dari kejauhan. Ia menatap panci di dapurnya, lalu berbisik pelan, ini harus berakhir malam ini. Namun tanpa ia sadari, bayangan seseorang sudah mengintip dari balik jendela. Mata tajam menatapnya dari kegelapan. Suara langkah mendekat. Arman berdiri perlahan, mencoba mencari sumbernya. Tapi sebelum sempat menoleh, suara bisikan halus terdengar di belakangnya. Kau seharusnya tidak pernah ragu, Man. Ia berbalik cepat, tapi yang terlihat hanya kegelapan, lalu satu bayangan besar menghantamnya dari belakang. Dunia Arman mendadak gelap total. Arman terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya kabur, dan udara di sekitarnya terasa lembab. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi pergelangannya terikat ke kursi dengan tali plastik kuat. Lampu redup menggantung di langit-langit ruangan yang sempit dan bau. Dindingnya terlapisi logam kusam, seperti ruang pendingin tua. Ia mencoba berbicara, tapi mulutnya kering dan suara hanya keluar sebagai desahan lemah. Beberapa menit berlalu sebelum pintu besi di depannya terbuka. Sosok Bu Murni muncul dari balik pintu, mengenakan jas putih seperti biasa. Di belakangnya, dua pria berjaket hitam berdiri berjaga. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dingin seperti pisau. Kau seharusnya tahu, Man, katanya pelan sambil mendekat. Dalam pekerjaan seperti ini, keraguan hanya membawa maut. Arman menatapnya dengan marah. Kau gila, Murni. Aku cuma pedagang. Aku tidak mau lagi ikut dalam permainan kotor ini. Bu Murni tertawa kecil. Pedagang? Kau pikir kau masih sekadar penjual sup? Kau bagian dari proyek besar, Man. Tanpa kau, hasil riset kami tidak akan pernah sampai ke publik. Supmu adalah uji coba paling berhasil yang pernah kami buat. Arman berusaha melepaskan ikatannya. Aku tidak pernah mau jadi bagian dari semua ini. Kau bilang bahan itu cuma ekstrak gizi khusus untuk penelitian. Tapi kenyataannya, itu sesuatu yang lain, kan? Bu Murni berhenti tepat di depan Arman. Ia menatap langsung ke matanya. Kau tidak salah. Itu bukan bahan biasa. Itu hasil gabungan jaringan sintetis dengan DNA embrio manusia. Proyek ini bertujuan menciptakan zat penyembuh generasi baru. Tapi siapa yang peduli soal istilah ilmiah? Yang penting supmu membuat orang merasa lebih baik. Mereka ketagihan, dan itu artinya berhasil. Arman merasa mual. Kau mencampurinya dengan manusia? Bukan manusia seutuhnya, jawab Bu Murni datar. Hanya fragmen. Kami meniru struktur DNA dari jaringan aborsi. Dunia medis menyebutnya kemajuan, Man. Tapi orang seperti kau hanya melihat dosa. Arman menggertakkan gigi. Karena memang itu dosa. Bu Murni menatapnya lama, lalu menghela napas. Sayangnya dunia tidak peduli soal moralitas, hanya hasil. Kau seharusnya tahu itu sejak kau menerima uang pertamamu dariku. Ia menatap salah satu pria di belakangnya. Tunjukkan padanya ruang penyimpanan. Pria itu menekan tombol di dinding. Sebuah kaca buram di sisi ruangan perlahan terbuka, menampilkan pemandangan yang membuat Arman menahan napas. Di balik kaca, ada deretan tabung berisi cairan kebiruan. Di dalamnya, terlihat bentuk samar organ dan jaringan yang tampak hidup. Beberapa bahkan bergerak perlahan seperti bernapas. Ya Tuhan, Arman berbisik pelan. Apa itu? Eksperimen yang belum sempurna, jawab Bu Murni tenang. Tapi sebentar lagi akan jadi revolusi medis. Bayangkan dunia tanpa penyakit. Semua berawal dari satu panci sup milikmu. Arman merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia ingin muntah, tapi tak bisa. Kau pikir aku akan diam saja melihat ini? Bu Murni tersenyum tipis. Kau tidak punya pilihan, Man. Aku tidak bisa biarkan kau keluar dan membocorkan semuanya. Tapi aku masih memberimu kesempatan terakhir. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Masak untukku. 1 kali lagi. Setelah itu kau bebas. Aku janji. Arman menatapnya dengan pandangan kosong. Janji dari orang seperti Bu Murni tidak berarti apa-apa. Tapi ia tahu, kalau ia menolak sekarang, ia tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari ruangan itu. Sementara itu, di sisi lain kota, Rani duduk di dalam kamar kosnya dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar setelah kejadian semalam di halte. Flash disk kecil yang diberikan pria itu kini berada di tangannya. Ia memasangnya ke laptop dengan hati-hati. Folder di dalamnya berisi puluhan file, foto laboratorium bawah tanah, daftar nama donor, laporan percobaan, hingga video singkat dari kamera tersembunyi.
Rani menatap layar dengan ngeri. Dalam salah satu video terlihat Bu Murni berdiri di depan meja operasi. Di sekelilingnya tabung berisi cairan yang sama seperti yang pernah ia lihat di dekat warung Arman. Kita berhasil, suara Bu Murni terdengar dalam video itu. Serum ini bisa memperbaiki jaringan tubuh dalam hitungan menit. Tapi efek sampingnya memunculkan gejala psikosis sementara. Mungkin karena sisa memori sel biologisnya. Rani menutup mulutnya menahan mual. Ia tahu video itu cukup kuat untuk menjadi bukti. Tapi jika ia mempublikasikannya tanpa perlindungan, nyawanya bisa hilang dalam semalam. Ia menatap flash disk itu lama, lalu memutuskan satu hal. Ia harus mencari Arman apapun risikonya. Malam itu juga, ia menuju ke rumah Arman. Tapi ketika sampai, pintu rumah terbuka lebar. Barang-barang berantakan seperti habis digeledah. Di lantai, ia menemukan satu foto yang tergeletak basah oleh air hujan, foto dirinya. Di belakangnya tertulis dengan tinta merah, "Kau berikutnya." Rani menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia memeriksa sekitar, tapi tidak ada siapapun. Ia mengambil foto itu, lalu berlari keluar menelpon satu-satunya kontak yang mungkin bisa ia percayai. Seorang teman lamanya di redaksi kriminal. "Bayu, aku butuh bantuan. Ini soal kasus besar. Seseorang bisa mati kalau aku salah langkah." Sementara itu, di ruang laboratorium bawah tanah, Arman duduk di depan kompor besar dengan panci mendidih di atasnya. Dua pria penjaga berdiri di belakang, mengawasinya. Ia membuka botol terakhir cairan sampel E23 dan menatapnya dalam-dalam. Suara Bu Murni masih terngiang di kepalanya. "Satu kali lagi, lalu kau bebas." Tapi Arman sudah tidak percaya lagi. Dalam diam, ia mengambil cairan lain dari rak samping. Cairan pembersih kimia yang biasa digunakan untuk sterilisasi alat laboratorium. Ia mencampurnya diam-diam ke dalam kaldu. Tangannya gemetar tapi matanya tegas. Ketika Bu Murni kembali ke ruangan itu, aroma sup memenuhi udara. "Bagus, Man," katanya puas. "Kau akhirnya mengerti tempatmu." Arman menatapnya. "Ya, aku mengerti." Ia menyendokkan semangkuk dan meletakkannya di meja. Bu Murni duduk dengan anggun, lalu mencicipinya perlahan. Rasanya ia berhenti sejenak, matanya melebar. "Apa yang kau..." Belum sempat kalimatnya selesai, tubuhnya tersentak hebat. Suara benda jatuh menggema di ruangan. Dua penjaga berlari panik. Arman berdiri cepat, menubruk salah satu dari mereka dan merampas kunci yang tergantung di pinggangnya. Ia berlari keluar ruangan, napasnya tersengal, tubuhnya masih gemetar. Alarm berbunyi keras di seluruh laboratorium. Di belakang, suara teriakan penjaga bercampur dengan suara logam terbanting. Arman tidak menoleh. Ia tahu hanya ada satu jalan keluar. Dan malam itu ia bersumpah tidak akan berhenti sebelum semua ini berakhir. Di atas permukaan, hujan kembali turun. Lampu kota berkilau di antara air yang jatuh. Dan di kejauhan, Rani menatap layar ponselnya yang tiba-tiba bergetar. Satu pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Dia berhasil kabur. Hujan belum berhenti sejak sore. Jakarta tampak seperti kota yang sedang dibersihkan paksa oleh langit. Air mengalir di sepanjang jalan, membawa sampah dan sisa makanan malam yang berceceran. Di sebuah lorong sempit dekat stasiun Senen, Arman berdiri di bawah atap seng, napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Bajunya robek, dan bau bahan kimia masih melekat di kulitnya. Ia baru saja melarikan diri dari laboratorium bawah tanah milik Bu Murni. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa bersalah di dadanya jauh lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Sementara itu, Rani menunggu di dalam mobil tuanya yang terparkir tak jauh dari situ. Ia memegang ponsel erat-erat, membaca pesan terakhir dari nomor tak dikenal itu berulang kali. Dia berhasil kabur. Pesan itu membuatnya lega sekaligus takut. Jika Arman benar-benar berhasil keluar, berarti semua bukti yang ia pegang bisa segera diungkap. Tapi juga berarti banyak pihak yang kini akan memburu mereka berdua. Ketika pintu mobil diketuk 3 kali, Rani tersentak. Ia menoleh cepat dan melihat Arman berdiri di luar, basah kuyup, wajahnya pucat dan lelah. Tanpa bicara, ia membuka pintu dan menariknya masuk. "Arman?" Rani menatapnya tak percaya. "Kau masih hidup?" Arman mengangguk pelan. Nyaris tidak. Ia menunduk, air menetes dari rambutnya. "Mereka membunuh Bu Murni." Rani membeku. "Apa?" "Dia mati di depan mataku," jawab Arman pelan. "Tapi bukan aku yang melakukannya. Sesuatu di sistem lab itu meledak, atau mungkin sengaja dibuat begitu."
Semua orang di sana ikut terbakar. Aku hanya beruntung bisa keluar. Ia berhenti sejenak menatap Rani. Tapi ada yang lebih besar dari Murni. Dia bukan pemimpin, hanya perantara. Rani menarik napas panjang mencoba mencerna. Kau harus jelaskan semuanya dari awal, Arman. Kalau kita mau membuka kasus ini, kita butuh bukti yang jelas. Arman memejamkan mata sejenak. Kau tahu tentang serum itu kan? Rani mengangguk. Aku lihat videonya. Serum itu disebut sampel A23. Mengandung jaringan sintetis dari DNA embrio manusia. Benar, jawab Arman lirih. Dan aku tahu sekarang siapa di baliknya. Semua bahan, semua dana, semua uji coba datang dari satu perusahaan besar. Namanya Genomics Pharma. Nama itu membuat Rani terdiam. Ia pernah mendengarnya di berita. Perusahaan farmasi yang terkenal dengan penelitian sel regeneratif dan obat kanker eksperimental. Tapi tidak pernah ada laporan tentang keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal. Arman melanjutkan, Bu Murni bekerja untuk mereka. Klinik aborsi itu hanya kedok untuk mendapatkan sampel biologis. Mereka menggunakannya untuk menciptakan bahan sintetis dengan struktur yang hampir identik dengan jaringan manusia. Sebab yang aku buat, itu cuma media uji coba mereka. Aku bahkan tidak tahu kalau bahan itu dikirim langsung dari laboratorium mereka. Rani menatapnya dengan ngeri. Jadi kau dijadikan kelinci percobaan? Lebih buruk, kata Arman lirih. Aku dijadikan wajah dari produk mereka. Mereka ingin melihat apakah manusia bisa merasakan efek serum itu tanpa injeksi langsung. Dan hasilnya, ya pelanggan merasa tubuh mereka pulih, energi, bahkan seperti disembuhkan. Tapi efeknya hanya sementara. Setelah beberapa minggu, banyak dari mereka mulai mengalami gejala aneh. Gejala seperti apa? Mimpi buruk, halusinasi, bahkan beberapa di antaranya kehilangan ingatan. Sama seperti aku, Rani membeku. Tunggu, jadi suara tangisan bayi yang kau dengar itu bukan halusinasi biasa, potong Arman cepat. Itu efek dari serum itu. Jaringan sintetis itu mengandung fragmen memori sel manusia. Mereka bereaksi terhadap otak yang mengonsumsinya. Kau tahu artinya, secara teknis orang-orang itu memakan sisa kesadaran dari jaringan manusia. Suasana di dalam mobil mendadak sunyi. Hanya suara hujan yang memukul kaca jendela. Rani memegangi kepala, mencoba menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Ya Tuhan, gumamnya pelan. Ini jauh lebih gila dari yang kupikirkan. Arman menatap keluar jendela, matanya kosong. Aku tidak tahu harus menebus dosaku dengan cara apa, tapi kalau aku bisa bantu kau mengungkap semua ini, aku akan lakukan. Rani menatapnya dengan serius. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau Genomics tahu kau kabur, mereka akan menghapus semua jejak. Termasuk kita. Arman mengangguk. Mereka sudah menghapus sebagian. Aku lihat banyak file di server laboratorium yang otomatis terhapus sebelum meledak. Tapi ada satu hal yang belum sempat mereka hilangkan. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan chip kecil. Ini salinan data asli hasil riset sampel E23. Tanpa ini kita tidak punya bukti. Rani menerima chip itu dengan tangan gemetar. Kalau ini benar, maka kita bisa mengguncang seluruh industri medis di negeri ini. Arman menatapnya. Tapi kau tahu begitu kita membuka ini, kita tidak akan punya tempat aman lagi. Rani menatap balik. Aku jurnalis, Arman. Aku tahu risikonya. Mereka berdua saling diam. Di luar petir menyambar, menerangi jalanan yang tergenang air. Rani menyalakan mesin mobil dan mulai melaju pelan ke arah selatan. Tujuannya satu, menemui Bayu, rekannya di redaksi kriminal yang bisa membantu mereka mempublikasikan data ini dengan aman. Namun, sesuatu terasa salah. Saat mereka melintasi perempatan, Rani melirik kaca spion. Sebuah mobil hitam tanpa plat mengikuti mereka sejak beberapa menit lalu. Lampunya menyala redup, tapi pergerakannya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Arman, bisik Rani, jangan menoleh, tapi kita diikuti. Arman langsung menegang. Kau yakin? Ya, ia menggenggam chip di tangannya. Kalau mereka dapat ini, semuanya sia-sia. Rani menginjak gas lebih dalam. Mobil mereka melaju cepat, memecah genangan air di jalan. Tapi mobil hitam di belakang tetap membuntuti. Lampunya kini lebih terang, mendekat perlahan seperti pemangsa yang bersiap menyerang. Bersiap menyerang. Petir menyambar lagi, menerangi langit yang kelabu. Rani menyalip dua kendaraan di depannya dengan berani, berbelok tajam ke jalan kecil yang gelap di sisi kiri. Tapi suara ban berdecit di belakangnya memberitahu,
bahwa mereka belum berhasil lolos. "Arman," kata Rani tanpa menoleh, "kalau sesuatu terjadi padaku, pastikan data itu sampai ke Bayu, kantor redaksi Jalan Palmerah." Arman menatapnya. "Jangan bicara begitu." Rani hanya menatap ke depan, matanya fokus. "Aku serius." Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan muncul dari arah berlawanan. Sebuah truk keluar dari gang sempit dengan kecepatan tinggi. Rani membanting setir ke kanan. Mobil mereka tergelincir di jalan basah, menabrak pembatas jalan, lalu berhenti mendadak di pinggir kali. Suara benturan keras menggema. Asap mengepul dari kap mobil. Arman mencoba bangkit, tapi kepalanya terbentur keras. Pandangannya berputar, kabur, dan sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat pintu mobil terbuka. Siluet seseorang berdiri di luar, memakai jas hitam dan topi. Sosok itu meraih chip dari tangan Rani yang terkulai. Lalu suara lembut namun dingin terdengar di telinganya. "Terima kasih, Pak Arman. Perusahaan kami menghargai kerja keras Anda." Dan malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, segalanya berubah menjadi gelap total. Udara pagi di Jakarta terasa dingin dan berat, seakan masih menyimpan sisa hujan semalam. Bau aspal basah bercampur dengan aroma bensin dan kopi dari warung pinggir jalan. Rani membuka matanya perlahan, kepala terasa berdenyut hebat. Pandangannya buram. Tapi ia segera sadar bahwa ia tidak lagi berada di dalam mobil. Ia terbaring di sebuah ruangan sempit. Dindingnya kelabu dan jendela tertutup rapat. Ada perban di kepalanya, dan tangan kanannya diinfus. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya lemah. Lalu pintu kayu di sudut ruangan terbuka pelan. Seorang pria berusia 40-an masuk dengan langkah hati-hati, membawa semangkuk bubur dan segelas air. Wajahnya ramah tapi waspada. "Syukurlah kau sadar juga," katanya pelan. "Kau di tempat aman sekarang." "Aku Bayu." Rani memejamkan mata, mencoba mengingat. Ia ingat suara tabrakan, cahaya putih, dan seseorang mengambil chip dari tangannya. "Arman," bisiknya. "Mana Arman?" Bayu duduk di kursi dekat ranjang. "Aku belum bisa pastikan. Polisi menemukan bangkai mobil di tepi kali. Satu orang dinyatakan hilang, tapi tidak ada mayat yang ditemukan." Rani menatapnya tajam. "Kau yakin dia masih hidup?" Bayu menarik napas panjang. "Kita harus berasumsi begitu. Tapi Rani, kita punya masalah besar. Kantorku dibobol pagi tadi. Semua data di sistem redaksi dihapus, termasuk salinan video yang kau kirim minggu lalu." Rani menegakkan tubuhnya, meski rasa sakit di dadanya membuatnya mengerang. "Mereka tahu kita masih hidup." Bayu mengangguk. "Dan mereka tidak mau cerita ini keluar." Ia menatap Rani dengan serius. "Kau harus katakan padaku semua yang terjadi semalam, dari awal." Dengan suara lemah, Rani menceritakan semuanya. Pelarian Arman, pengakuan tentang Genomics Pharma, chip berisi data riset, hingga kecelakaan di bawah hujan. Setiap kata membuat Bayu makin tegang. Ia menulis cepat di buku catatan kecilnya, lalu menatap Rani. "Kalau chip itu jatuh ke tangan mereka, berarti kita tidak punya bukti lagi," katanya perlahan. "Tapi aku punya seseorang yang mungkin bisa bantu." Rani menatapnya penuh harap. "Siapa?" "Seorang teknisi data bernama Reno. Dulu dia pernah bekerja di divisi keamanan digital genomics sebelum keluar dengan alasan misterius. Kalau ada jejak digital dari proyek itu yang belum sempat mereka hapus, Reno bisa menemukannya." Rani menatap kosong ke dinding. "Kita bahkan tidak tahu apa yang tersisa. Mereka bisa hapus semuanya dalam hitungan menit." Bayu menepuk pundaknya pelan. "Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua yang Arman lakukan sia-sia." Nama Arman membuat hatinya kembali bergetar. Ia menatap lantai, lalu berbisik lirih. "Aku tidak bisa biarkan itu terjadi." Sementara itu, di tempat lain yang tak diketahui, Arman membuka matanya dalam gelap. Suara mesin berdengung lembut di sekitarnya. Ia terbaring di ranjang logam. Tubuhnya terpasang kabel dan alat pemantau detak jantung. Kepalanya pusing, tapi kesadarannya perlahan kembali. Ruangan itu bersih dan dingin, seperti fasilitas medis modern. Lalu sebuah suara lembut terdengar dari pengeras suara di langit-langit. "Selamat pagi, Pak Arman. Senang akhirnya Anda terbangun." Arman mencoba duduk, tapi tali elastis di lengannya menahannya. "Siapa kau?" "Aku hanya sistem otomatis yang bertugas menjaga keselamatan Anda," jawab suara itu. "Anda dibawa ke fasilitas pemulihan milik Genomics Pharma. Kondisi Anda stabil, luka-luka Anda sudah dirawat." Nama itu membuat jantung Arman berdegup cepat. "Genomics?
Kalian menculikku? Tidak, Pak Arman. Suara itu terdengar datar. Kami menyelamatkan Anda. Setelah insiden di laboratorium Senen, kami menganggap Anda masih memiliki nilai penting untuk kelanjutan proyek sampel A23. Arman menggertakkan gigi. Aku tidak mau jadi bagian dari itu lagi. Sayangnya keputusan bukan di tangan Anda, jawab suara itu. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu otomatis terbuka dan seorang pria tinggi dengan jas abu-abu masuk. Rambutnya rapi, senyum tipis di wajahnya. Ia memperkenalkan diri singkat. Nama saya Dr. Radek, Kepala Riset Genomics. Arman menatapnya dengan penuh kebencian. Kau orang yang memerintahkan semua ini. Dr. Radek berjalan mendekat dengan tenang. Aku hanya orang yang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh orang lain. Sayang sekali Bu Murni meninggal sebelum proyeknya sempurna. Tapi kau, Arman, adalah kunci dari versi berikutnya. Formula yang kau masak menghasilkan reaksi biologis paling stabil dari semua percobaan. Kau istimewa. Arman berusaha melepaskan ikatannya. Aku tidak akan bantu kau. Lebih baik aku mati. Radek tersenyum samar. Itu yang selalu dikatakan subjek uji coba kami. Sebelum mereka menyadari bahwa menolak kami sama saja dengan mengundang kematian yang lebih menyakitkan. Ia menatap layar di samping ranjang Arman, menekan beberapa tombol, dan tiba-tiba rasa panas menyebar di sepanjang tubuh Arman. Ia menggeliat kesakitan, menahan teriakan. Radek menatapnya datar. Itu hanya pengingat kecil bahwa kami masih memegang kendali. Jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu dari bangkai mobil itu. Arman terengah, wajahnya basah oleh keringat. Apa yang kau inginkan dariku? Radek mendekat dan berbisik dingin. Kau akan bantu kami menciptakan versi final serum itu. Tapi kali ini, bukan lewat makanan. Lewat tubuh manusia. Arman menatapnya ngeri. Kau gila, Radek tersenyum. Kau baru mulai mengerti. Sementara itu, di apartemen tua di daerah Mampang, Rani dan Bayu bertemu dengan Reno. Lelaki itu kurus, berambut acak-acakan, dan memakai kacamata tebal. Ruangannya dipenuhi kabel, monitor, dan tumpukan hard disk. Genomics? Katanya sambil mengetik cepat di laptop. Itu bukan perusahaan sembarangan. Mereka punya sistem keamanan digital berlapis. Tapi aku punya cara. Bisakah kau temukan file proyek sampel A23? Tanya Rani buat Reno mengangguk. Kalau mereka sempat backup datanya di server luar negeri, mungkin masih ada jejaknya. Ia berhenti sejenak, menatap layar dengan serius. Tapi aku harus peringatkan kalian. Begitu aku mulai menembus sistem ini, mereka akan tahu. Mereka akan tahu bahwa ada seseorang yang mencoba membuka file rahasia mereka. Rani menatap Bayu, lalu kembali ke Reno. Lakukan, aku tidak peduli. Reno tersenyum samar. Baiklah. Beberapa menit kemudian layar komputer menampilkan deretan kode hijau. Bunyi ketikan cepat memenuhi ruangan. Di tengah proses itu, salah satu layar menampilkan simbol berbentuk helix DNA berwarna merah dengan tulisan besar, Genomics Pharma, Restricted Access. Reno menekan tombol Enter. Seketika, lampu di ruangan berkedip. Sial, katanya cepat. Mereka tahu kita di sini. Bayu berdiri dan menarik pistol dari saku jaketnya. Kita harus siap. Rani menatap layar dan matanya melebar saat sebuah file terbuka. Di dalamnya ada rekaman video baru. Tanggalnya baru beberapa jam lalu. Dalam video itu terlihat Arman sedang terbaring di ranjang logam. Kabel menempel di tubuhnya. Seorang pria berjas abu-abu berdiri di sampingnya. Wajahnya tersenyum tenang. Rani menatap layar dengan mata gemetar. Dia masih hidup. Dan tepat saat video itu berhenti, suara tawa pelan terdengar dari speaker komputer. Disusul pesan singkat yang muncul di layar. Kalau kau ingin dia tetap hidup, hentikan sekarang. Ruang itu mendadak hening. Reno menatap mereka berdua dengan wajah pucat. Bayu menggenggam pistolnya lebih erat. Rani menatap layar tanpa berkedip. Dalam hati ia tahu satu hal pasti. Mereka baru saja menyentuh inti dari neraka yang sebenarnya. Udara di ruang kerja Reno semakin sesak. Bunyi kipas komputer berpadu dengan deru napas tiga orang yang kini sama-sama terpaku menatap layar. Pesan di monitor masih berpendar merah, seolah menatap balik dengan ancaman yang tak perlu diucapkan lagi. Rani menelan ludah. Mereka tahu posisi kita, katanya pelan tapi pasti. Reno berhenti mengetik dan menutup sebagian layar. Aku bisa matikan koneksi sebelum mereka lacak IP-nya sepenuhnya.
Tapi kita cuma punya waktu beberapa menit. Tangannya bergerak cepat di keyboard. Kalau aku benar, mereka sudah kirim sinyal trace ke server lokal di Jakarta. Kita harus pergi sebelum tim mereka sampai sini. Bayu langsung berdiri dan meraih tas kecil di meja. Matikan semuanya, Reno. Hapus jejakmu. Reno menekan beberapa tombol, lalu satu persatu layar padam. Hanya lampu neon di langit-langit yang tersisa bergetar redup. Aku sudah hapus sebagian besar lognya, tapi video tadi masih terekam di drive eksternal. Kita bisa pakai itu sebagai bukti bahwa Arman masih hidup. Rani memegangi dadanya. Itu cukup untuk memulai laporan darurat ke redaksi pusat. Kita bisa minta perlindungan saksi. Bayu menggeleng cepat. Belum. Kita belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Genomics terlalu besar, Rani. Mereka pasti punya orang di lembaga pemerintah, polisi, bahkan media. Kata-katanya membuat ruangan hening. Rani sadar, apa yang mereka lawan bukan lagi sekadar jaringan pasar gelap atau praktik aborsi ilegal. Ini sudah menyentuh kepentingan korporasi internasional yang siap menghapus siapapun yang menghalangi. Beberapa detik kemudian, suara mesin dari luar apartemen terdengar samar. Deru kendaraan yang berhenti tiba-tiba. Reno menoleh ke jendela dan menyingkap tirai sedikit. Mereka datang. 3 mobil hitam terparkir di jalan sempit. Dari dalam, beberapa pria berbadan besar turun, mengenakan jaket tebal dengan emblem kecil di lengan kanan. Tanpa banyak bicara, mereka mulai berjalan menuju tangga apartemen. Cepat lewat pintu belakang, seru Bayu. Mereka bertiga berlari keluar dari ruangan, menyusuri lorong sempit yang dipenuhi kotak kardus. Langkah kaki di bawah terdengar makin dekat. Rani memegang drive eksternal erat-erat di tangannya. Ketika mereka sampai di ujung lorong, Reno membuka pintu besi kecil yang menuju ke tangga darurat. Suara tembakan meletus. Dinding di dekat kepala Rani berlubang kecil. Serpihan semen berhamburan. Ia menjerit tertahan dan segera menunduk. Bayu menembak balik 2 kali dengan pistolnya, membuat para pengejar berhenti sesaat. Kau punya mobil? Tanya Rani cepat. Motor. 2, jawab Reno. Di gang belakang, mereka turun dengan cepat, dan saat sampai di bawah, hujan kembali turun, tipis tapi menusuk. 2 motor tua terparkir di bawah atap seng. Tanpa pikir panjang, Bayu dan Reno masing-masing menaiki 1 motor. Rani naik di belakang Bayu. Mesin meraung dan mereka melaju di antara gang sempit, menerobos genangan air dan sampah. Dari belakang, suara mobil terdengar semakin keras, disusul sinar lampu yang menyapu tembok-tembok kumuh. 1 peluru menghantam tong besi di samping mereka, menimbulkan suara keras yang memantul di dinding. Kita tidak bisa terus kabur begini. Teriak Rani melawan suara hujan dan mesin. Bayu menatap ke depan. Kita menuju daerah pelabuhan Sunda Kelapa. Ada kenalanku di sana. Dia bisa bantu sembunyikan kita sementara. Dan setelah itu, kita cari jalan masuk ke fasilitas Genomics. Kalau Arman masih di sana, kita ambil dia keluar sendiri. Rani menatap punggung Bayu, terdiam. Rencana itu gila. Tapi di antara semua kebingungan dan ketakutan, ada satu hal yang membakar hatinya. Rasa bersalah. Ia tidak bisa biarkan Arman mati, karena ia terlalu lambat bertindak. Di sisi lain kota, Arman duduk di kursi logam di dalam ruang putih yang sepi. Tubuhnya masih lemah, tapi kesadarannya sudah kembali penuh. 2 penjaga berdiri di pintu, dan di depannya Dr. Radek sedang menyiapkan alat suntik berisi cairan bening. Prosedur ini sederhana, kata Radek sambil mengenakan sarung tangan. Kau hanya perlu diam. Setelah cairan ini masuk ke tubuhmu, sistem regeneratifmu akan meningkat 3 kali lipat. Tapi kalau kau melawan, efek sampingnya bisa menghancurkan otakmu. Arman menatap jarum itu dengan ngeri. Kau akan menjadikanku percobaan hidup-hidup? Radek tersenyum tenang. Bukan percobaan evolusi. Arman menatapnya lama, lalu berkata pelan, kau pikir kau Tuhan? Radek berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara datar. Aku pikir, kalau Tuhan menciptakan kehidupan, maka tugasku adalah memperbaikinya. Tanpa aba-aba, ia menusukkan jarum ke lengan Arman. Cairan itu terasa dingin, lalu membakar dari dalam. Arman berteriak. Tubuhnya menggeliat, pembuluh darah di lehernya menonjol. Monitor di samping tempat tidur berdenyut cepat, menunjukkan lonjakan tekanan darah. Beberapa menit berlalu. Saat jarum dicabut, Arman terkulai lemas tapi masih bernapas. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Radek menulis sesuatu di tabletnya. Menarik.
Respon biologisnya lebih cepat dari yang kami duga. Kalau dia bertahan 12 jam, maka eksperimen ini sukses. Ia menatap penjaganya. Pastikan dia tetap hidup. Setelah Radek pergi, Arman berusaha menggerakkan jarinya. Tubuhnya terasa berat, tapi perlahan ia merasakan sensasi aneh. Seolah darahnya mengalir lebih cepat, lebih panas. Pandangannya mulai tajam, tapi pikirannya kacau. Ia mendengar suara-suara samar, bisikan dari tempat yang tidak ada. Kau bukan dirimu lagi. Kau bagian dari mereka. Bayi-bayi itu tidak tidur. Arman mengguncang kepala, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin kuat. Ia memukul dinding logam di sampingnya, lalu menyadari bahwa pukulannya meninggalkan bekas penyok. Ia menatap tangannya gemetar. Urat-uratnya berdenyut seperti hidup sendiri. Sementara itu, Bayu, Rani, dan Reno akhirnya sampai di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Udara asin laut bercampur dengan bau oli dan besi karatan. Di dalam gudang, seorang pria tua sedang memperbaiki perahu motor. Bayu menyapanya cepat. Pak Joni, kami butuh tempat aman semalam. Pria itu mengangguk tanpa banyak tanya. Kamar belakang kosong. Tapi kalau kalian bawa masalah besar, jangan tarik orang tua ini ke tengah badai. Kami cuma butuh waktu, kata Bayu. Begitu pintu kamar ditutup, Rani langsung duduk di lantai, wajahnya pucat. Aku tidak tahan terus sembunyi. Kita harus selamatkan Arman sekarang juga. Reno menatap layar laptop portabelnya. Aku sudah tembus sebagian jaringan cadangan mereka. Fasilitas Genomics punya lokasi utama di bawah gedung riset Jakarta Science Tower. Tempat itu punya akses bawah tanah ke pelabuhan ini. Bayu menatapnya cepat. Jadi kalau kita tembus lewat kanal logistik, kita bisa masuk tanpa mereka tahu. Reno mengangguk. Secara teori, ya. Tapi itu berarti kita masuk ke sarang mereka. Rani menatap mereka berdua. Kalau itu satu-satunya jalan, aku ikut. Bayu menatapnya lama lalu menghela napas. Baik, tapi setelah ini tidak ada jalan mundur. Rani menjawab tanpa ragu. Aku tahu. Di luar suara kapal menembus kesunyian malam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ketiganya sadar bahwa mereka tidak lagi sekadar mengejar kebenaran. Mereka sedang menantang kekuatan yang tak mengenal batas moral. Dan di tempat lain, jauh di bawah tanah, Arman membuka matanya sepenuhnya. Tatapannya kini bukan lagi milik manusia biasa. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Dan entah disadari atau tidak, ia kini menjadi bagian dari senjata yang diciptakan Genomics sendiri. Angin laut bertiup pelan di pelabuhan tua itu, membawa aroma garam dan karat yang menusuk hidung. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Di dalam gudang, hanya ada suara mesin laptop Reno dan detak jantung yang tak menentu dari 3 orang. Yang kini tahu mereka sedang menyiapkan langkah paling berbahaya dalam hidup mereka. Bayu menatap peta digital di layar. Terowongan ini, katanya menunjuk jalur biru yang bercabang 2. Satu menuju ruang logistik bawah tanah, satu lagi langsung ke ruang riset Genomics. Tapi kalau salah langkah, kita bisa terjebak di dalam. Rani menatapnya lekat. Kita sudah tidak punya pilihan. Kalau Arman masih hidup, dia ada di sana. Reno menghela napas dan mulai mematikan sistem koneksi. Begitu kita masuk, mereka pasti sadar. Jadi setelah itu, semua komunikasi harus offline. Aku sudah siapkan jalur keluar lewat ventilasi utama, tapi cuma bisa dipakai sekali. Bayu berdiri, memeriksa senjata kecil di pinggangnya. Kita ambil data eksperimen, selamatkan Arman, lalu keluar sebelum fajar. Rani menatap lantai. Dan kalau gagal, Bayu tersenyum tipis. Maka setidaknya kita mati dengan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di ruang bawah tanah Genomics, Dr. Radek menatap layar monitor besar yang menampilkan grafik biometri Arman. Garis-garis di layar bergerak tak beraturan. Lihat ini, katanya pada asistennya. Kadar adrenalinnya naik 150% tanpa stimulus. Sistem selnya beradaptasi lebih cepat dari perkiraan. Asisten itu menelan ludah. Tapi Sir, kalau dibiarkan tubuhnya bisa kolaps. Radek tersenyum kecil. Kalau dia bertahan, dia akan menjadi bukti pertama keberhasilan proyek ini. Ia menatap kaca ruangan isolasi di seberang. Arman masih duduk diam di kursi logam. Menatap tangannya yang kini tampak urat-uratnya menonjol, seperti akar yang tumbuh di bawah kulit. Namun di balik tatapan kosong itu, pikirannya penuh amarah. Setiap detik kenangan masa lalunya, suara pedagang, tawa pelanggan, wajah-wajah yang pernah ia layani di warung supnya, berbaur dengan bisikan aneh yang makin keras di kepala.
Mereka makan dagingmu. Mereka makan bayi-bayi itu. Arman menutup telinga, berteriak tanpa suara. Ia mulai menyadari sesuatu di dalam dirinya tidak hanya hidup, tapi juga haus. Di pelabuhan, Reno mematikan lampu ruangan. "Kita jalan sekarang," katanya pelan. Mereka bertiga menuruni lorong belakang, masuk ke lubang sempit yang tertutup drum tua. Di bawahnya, tangga besi berkarat mengarah ke lorong gelap yang lembab. "Ini seperti saluran air zaman Belanda," gumam Bayu sambil menyalakan senter. "Kecil, betul," sahut Reno, "dan ujungnya tepat di bawah area genomics." Mereka berjalan perlahan, melewati air setinggi mata kaki. Suara tetesan air bergema di sepanjang terowongan. Sesekali mereka berhenti saat terdengar suara mesin di kejauhan. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di dinding beton besar dengan logo genomics yang nyaris pudar. Reno menempelkan alat kecil di sisi pintu logam. "Kode pengaman biometrik," katanya. "Tapi sistemnya kuno. Aku bisa tembus." Beberapa detik kemudian pintu terbuka pelan, memperlihatkan ruang penyimpanan dingin. Kotak-kotak transparan berisi cairan aneh, tersusun rapi di dalam lemari besar. Di dalam beberapa tabung, terlihat sesuatu yang membuat Rani menahan napas. "Janin," bisiknya ngeri. Mereka menyimpannya seperti spesimen laboratorium. Bayu menatap sekeliling. Ini bukan sekadar riset. Ini produksi massal. Reno membuka satu berkas digital di terminal komputer. Data di layar membuat ketiganya terdiam. Project Genesis Hybrid Embryo Series. "Ya Tuhan," ucap Rani pelan. "Mereka menggabungkan jaringan janin dengan material biologis manusia dewasa. Ini seperti menciptakan manusia baru." Bayu mengepalkan tangan, dan Arman mungkin salah satu percobaannya. Di ruang isolasi, Arman berdiri. Tangan dan kakinya bergetar hebat, tapi rantai yang menahannya tiba-tiba patah begitu saja. Alarm berbunyi nyaring. 2 penjaga masuk tergesa, tapi sebelum mereka sempat mengangkat senjata, Arman sudah bergerak. 1 tebasan cepat, lalu tubuh pertama jatuh menabrak kaca. Yang kedua sempat menjerit sebelum lehernya membentur dinding logam. Darah menetes di lantai putih. Arman terdiam sejenak, menatap tangannya yang kini berlumuran darah. "Apa yang mereka buat dariku?" Gumamnya dengan suara serak. Ia menatap pintu keluar dan mulai melangkah. Setiap langkah meninggalkan jejak basah di lantai steril laboratorium itu. Reno mengetik cepat di terminal. "Aku sudah buka akses server utama. Semua data eksperimen akan terunggah ke jaringan publik dalam 3 menit. "Cepatlah," desak Bayu. "Mereka pasti tahu kita di sini." Tepat saat itu, lampu ruangan bergetar. Sirene meraung dari arah koridor. Pintu otomatis mulai menutup. "Mereka aktifkan sistem darurat," teriak Reno. Rani membantu Bayu menahan pintu dengan batang besi. Dari balik asap tipis, suara langkah berat terdengar mendekat. Pasukan keamanan bersenjata muncul dari lorong. Tembakan pertama mengenai dinding di atas kepala mereka. "Turun!" seru Bayu sambil membalas tembakan. Reno terus mengetik di bawah meja. 1 menit lagi. Rani menatap layar, lalu ke arah lorong. Ia melihat sosok berlumuran darah, berjalan perlahan mendekat dari ujung sana. "Bayu!" Suaranya bergetar. "Itu Arman." Bayu menoleh, matanya melebar. Arman berdiri di antara lampu merah darurat. Wajahnya setengah tertutup bayangan, matanya merah seperti bara. Tapi di balik itu, masih ada sisa kesadaran manusia. "Arman!" panggil Bayu pelan. "Kau bisa dengar aku?" Arman hanya diam. Ia menatap mereka bertiga, lalu menatap pasukan bersenjata di belakangnya. Distortikus sepetantis bergerak. Tubuhnya melesat seperti bayangan, menghantam penjaga satu persatu. Suara tulang patah dan jeritan bergema di koridor. Rani menutup mulut, ngeri dan kagum sekaligus. Ketika semuanya berakhir, Arman berdiri di tengah tumpukan tubuh, napasnya berat. Ia menatap mereka bertiga. "Pergi," katanya pelan. "Tempat ini akan hancur." Reno menekan tombol terakhir di terminal. Unggahan selesai. Sirene berganti, suara peringatan ledakan otomatis. Bayu menarik Rani. "Ayo keluar!" Arman menatap ke arah Radek yang muncul di balik kaca ruangan atas, lalu berbisik, "Kau menciptakan iblis. Sekarang biarkan iblis ini menghancurkanmu." Ia menendang generator di sisi ruangan, memicu percikan listrik yang langsung menyambar cairan bahan bakar. Ledakan besar mengguncang seluruh fasilitas. Api menjalar cepat,
memakan semua yang ada di dalam. Beberapa jam kemudian, di tepi pelabuhan Bayu, Rani, dan Reno duduk terdiam menatap ke arah gedung Genomics yang kini hanya menyisakan asap hitam di langit. Dia menyelamatkan kita, kata Rani lirih. Bayu menatap jauh ke arah kobaran api. Atau mungkin dia menyelamatkan dunia dari dirinya sendiri. Reno menatap layar ponselnya. Notifikasi demi notifikasi bermunculan. Video, data, dan dokumen rahasia Genomics kini tersebar di seluruh jaringan publik. Dunia akhirnya tahu kebenaran. Namun di antara riuh suara berita yang mulai meledak di mana-mana, angin malam membawa bisikan samar dari laut. Suara itu seperti milik seseorang yang dulu pernah menjual semangkuk sup di pinggir jalan. Dan di kejauhan di antara ombak gelap, sepasang mata merah menyala menatap balik. Masih hidup, masih lapar. Kabut pagi menutupi sebagian kota Jakarta. Jalanan masih basah oleh sisa hujan semalam. Di antara lalu lintas yang mulai padat, Rani berdiri di depan gedung redaksi tempatnya dulu bekerja. Rambutnya kini lebih pendek. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Ia menggenggam map coklat berisi dokumen cetak dari data Genomics yang sempat berhasil mereka unggah sebelum laboratorium itu meledak. Di dalam gedung, suasana kacau. Sejak semalam, seluruh media di Jakarta berlomba-lomba memberitakan kebocoran data proyek Genesis. Di layar-layar televisi besar di lobi, tayangan berita menampilkan gambar logo Genomics dengan teks berjalan. Perusahaan farmasi terbesar di Indonesia diduga lakukan eksperimen ilegal menggunakan jaringan manusia. Rani menatap layar itu lama, nyaris tanpa kedipan. Ia masih bisa mendengar suara ledakan di kepalanya. Wajah Arman terbayang jelas. Tubuhnya berlumuran darah tapi matanya masih sadar. Ada sesuatu di dalam tatapannya waktu itu, bukan hanya amarah tapi juga keinginan untuk menebus. Bayu datang menghampiri sambil membawa 2 cangkir kopi. Kau tidak tidur semalaman lagi? Tanyanya pelan. Rani mengambil kopi itu tanpa menjawab. Sudah ada kabar dari Reno? Belum, jawab Bayu sambil duduk di sebelahnya. Terakhir dia kirim pesan. Katanya mau mengamankan server cadangan keluar kota. Setelah itu hilang kontak. Rani menatap map di tangannya. Mereka pasti masih memburu kita. Kau tahu, data yang bocor itu baru setengahnya. Ada bagian yang belum sempat terunggah, bagian tentang subjek hidup. Bayu menghela napas panjang. Kau masih berpikir Arman hidup, ya? Rani menatap keluar jendela. Aku tidak berpikir. Aku tahu. Bayu terdiam sejenak. Rani, tempat itu meledak. Api membakar semua lantai bawah tanah. Bahkan tim penyelamat tidak menemukan sisa tubuh apapun. Justru itu, kata Rani datar. Kalau tubuhnya tidak ditemukan artinya dia belum mati. Bayu menatapnya dalam. Kalau dia memang masih hidup, dia bukan lagi Arman yang kita kenal. Rani tak menjawab. Ia membuka laptop dan memperlihatkan rekaman CCTV terakhir dari fasilitas Genomics. Dalam video itu, terlihat siluet seseorang berjalan keluar dari kobaran api. Tubuhnya setengah terbakar tapi langkahnya tegak. Kamera berhenti di wajah yang nyaris tak bisa dikenali. Namun matanya menyala merah di antara asap. Rani berhenti memutar video di detik itu. Lihat, katanya pelan. Itu bukan ilusi. Bayu terdiam lama sebelum berkata kalau itu benar, berarti dunia punya masalah yang jauh lebih besar dari sekadar korupsi farmasi. Sementara itu, di sebuah gudang tua di kawasan pesisir utara, seseorang sedang berjalan tertatih di antara bayangan gelap. Tubuhnya berbalut kain bekas luka bakar. Kulitnya tampak aneh, seperti sedang berubah. Ia berhenti di depan cermin pecah. Dari pantulan itu, tampak wajah Arman, atau apapun yang tersisa darinya. Matanya kini lebih gelap, pupilnya menyempit seperti binatang. Urat-urat di lehernya menonjol. Di dadanya bekas luka berbentuk seperti simbol Genomics terlihat samar bercahaya merah. Arman menyentuh cermin itu pelan. Aku masih hidup, gumamnya lirih. Tapi untuk apa? Suara samar terdengar di belakangnya. Untuk melanjutkan yang sudah dimulai, ia menoleh cepat. Di sudut ruangan berdiri seseorang dengan jas hitam. Wajahnya separuh tertutup masker. Sosok itu berjalan mendekat dengan tenang. Siapa engkau? Tanya Arman dengan suara parau. Pria itu tersenyum kecil. Kami dari Divisi Penelitian Luar Negeri Genomics. Ledakan itu tidak menghancurkan segalanya. Kau adalah aset paling berharga kami, Arman. Prototipe yang berhasil bertahan. Arman mundur satu langkah, tangannya mengepal. Aku bukan milik siapapun. Tapi darahmu mengatakan sebaliknya, ucap pria itu tenang. Kau bukan manusia sepenuhnya lagi.
Di dalam tubuhmu serum genesis telah berevolusi. Tanpamu, kami tidak bisa menyelesaikan proyek utama. Arman menatapnya tajam. Kau salah. Proyek itu sudah berakhir. Aku yang akan mengakhirinya. Pria itu tertawa pelan. Kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan di 8 negara? Arman terdiam. Apa maksudmu? Genomics hanya satu cabang, Arman. Yang kau hancurkan semalam hanyalah fasilitas percobaan. Proyek Genesis sudah menyebar jauh lebih luas dari yang kau kira. Dan kami hanya datang untuk menjemputmu kembali. Sebelum Arman sempat bereaksi, pria itu menekan tombol di gelang tangannya. Sinar merah menyala di dada Arman. Tubuhnya tiba-tiba menegang, otot-ototnya bergetar hebat, darah keluar dari hidungnya. Perintah aktif, kata pria itu dingin. Unit A23 mode control penuh. Arman berteriak keras. Suara itu memecah keheningan gudang, bergema panjang sampai keluar. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu di dalam dirinya melawan. Matanya berdenyut, cahaya merah di dadanya bergetar tidak stabil. Dalam sekejap, ia mencengkeram leher pria itu dengan kekuatan luar biasa. Aku bukan mesinmu, teriak Arman. Dengan satu hentakan ia melempar pria itu ke tembok hingga pingsan. Napasnya tersengal. Ia memandang ke tangannya sendiri, yang kini gemetar hebat, lalu menatap simbol genomics di dada yang perlahan padam. Aku tidak akan jadi bagian kalian lagi, gumamnya lirih. Di luar gudang, angin laut bertiup kencang. Arman melangkah pergi, menatap horizon Jakarta yang mulai terang. Tapi di matanya, tersisa bayangan merah yang belum hilang. Beberapa hari kemudian, Rani dan Bayu diundang ke acara wawancara televisi nasional. Mereka diminta menjelaskan hasil investigasi mereka tentang kasus genomics. Tapi di tengah siaran langsung itu, layar studio tiba-tiba berkedip. Gambar Arman muncul sekilas, wajahnya sebagian tertutup bayangan. Mereka belum berhenti, katanya dengan suara pelan tapi jelas. Proyek ini belum selesai, mereka akan datang lagi. Lalu layar langsung padam. Siaran terputus. Rani menatap ke arah layar kosong, matanya melebar. Bayu berdiri terpaku. Semua orang di studio saling menatap, bingung dan ketakutan. Dan di luar sana, di langit Jakarta yang mulai mendung lagi, terdengar suara petir menggema, seolah langit tahu ini belum berakhir. Malam kembali turun di Jakarta. Langit kelabu menggantung di atas kota, seolah menahan sesuatu yang lebih berat dari hujan. Di antara gemerlap lampu gedung dan hiruk-pikuk kendaraan, ada rasa tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita tentang genomics masih memenuhi setiap layar, tapi kini ada hal yang lebih menakutkan. Rumor bahwa beberapa orang menunjukkan gejala aneh setelah mengonsumsi produk suplemen dari perusahaan itu. Rani duduk di meja redaksi dengan pandangan kosong. Sudah 3 hari sejak tayangan siaran mereka dibobol oleh sosok misterius yang menampakkan wajah Arman. Sejak itu, semua media berusaha mencari tahu di mana dia berada. Tapi tidak ada yang berhasil. Arman lenyap begitu saja, seolah ia hanya bayangan di balik api yang belum padam. Bayu menghampiri dengan ekspresi cemas. Rani, aku baru dapat laporan dari rumah sakit di Tibet. Ada pasien dengan struktur sel yang mirip dengan data sampel A23. Rani menoleh cepat. Apa maksudmu? Serum itu? Bayu mengangguk. Sepertinya seseorang menyebarkannya lagi. Mungkin dari stok lama yang masih disimpan di pasar gelap. Rani berdiri. Kita harus ke sana sekarang. Rumah sakit itu tampak suram, lampunya redup, dan aroma disinfektan bercampur dengan bau obat. Seorang dokter muda menuntun mereka ke ruang isolasi. Di balik kaca terlihat seorang pria parubaya berbaring dengan tubuh penuh urat menonjol dan mata yang tampak memerah. Ini pasien ketiga minggu ini, kata sang dokter. Semua menunjukkan gejala regenerasi jaringan yang tidak wajar, seolah tubuh mereka mencoba memperbaiki diri sendiri secara terus-menerus. Rani mendekat ke kaca menatap wajah pria itu. Tapi itu bukan penyembuhan, itu deformasi. Dokter itu mengangguk pelan. Ya, dan yang lebih aneh, darah mereka menunjukkan kode genetik tambahan mirip dengan data genomics. Bayu menatap Rani. Berarti Arman benar. Proyek itu belum berhenti. Rani menatap kaca dengan rahang mengeras. Kalau mereka sudah mulai menyebar ke masyarakat, ini bukan lagi kasus tunggal. Ini epidemi yang direncanakan. Di sisi lain kota, di sebuah gudang tua di daerah pelabuhan, Arman berdiri di depan cermin besar. Tubuhnya kini terlihat lebih stabil. Luka-lukanya sembuh.
tapi kulitnya punya warna aneh seperti campuran daging dan logam. Di dalam matanya, nyala merah sudah tidak sekuat dulu, tapi tetap ada di sana seperti bara yang menolak padam. Ia membuka bungkusan kain di mejanya. Di dalamnya, ada file lama dari Genomics yang ia ambil diam-diam sebelum meledakkan fasilitas itu. File itu berisi daftar nama, ilmuwan, dokter, bahkan pejabat yang terlibat dalam proyek Genesis di berbagai negara. Arman menarik napas panjang. Kalian pikir ini berakhir, gumamnya lirih. Tapi aku masih di sini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia berbalik cepat. Sosok berpakaian gelap muncul dari bayangan membawa senjata. Arman Surya, ucap orang itu dingin. Atas perintah Global Health Directive, kau akan kami amankan. Arman menatapnya tanpa rasa takut. Amankan? Suaranya tenang. Atau bunuh? Protokolnya rahasia, jawab pria itu datar. Dalam sekejap Arman melompat maju. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk mata manusia biasa. Senjata pria itu terlempar dan ia terjatuh ke lantai. Arman mendekat, menatap wajahnya yang ketakutan. Kau pikir aku monster? Tanya Arman lirih. Kau benar, tapi aku monster yang kalian buat. Satu hentakan tangan dan pria itu pingsan. Arman menarik napas berat. Ia tidak ingin membunuh lagi. Ia tahu darah yang menempel di tangannya sudah terlalu banyak. Ia menatap cermin di depannya lagi. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak akan biarkan mereka melanjutkan ini. Kalau dunia tidak bisa menghentikan mereka, maka aku akan melakukannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rani menerima amplop tanpa nama di meja redaksi. Di dalamnya hanya ada satu USB drive dan selembar kertas bertuliskan, mereka sudah pindah ke Singapura. Project Genesis fase 2, aku akan ke sana. Jangan ikut. Dunia butuh kebenaran, bukan darah lagi. Rani menggenggam kertas itu erat. Dia masih hidup, bisiknya. Bayu menatapnya dari seberang meja. Kalau dia benar-benar ke sana, kita tahu apa yang akan terjadi. Dia akan membakar semuanya. Rani menatap layar komputer, di mana berita tentang penyelidikan internasional Genomics terus bergulir. Mungkin itu satu-satunya cara menghentikan mereka. Beberapa bulan kemudian, kamera CCTV di Bandara Changi menangkap gambar seorang pria berjaket panjang, membawa koper kecil. Ia berjalan pelan melewati kerumunan. Wajahnya sebagian tertutup topi dan masker, tapi matanya, mata dengan warna merah samar, terlihat jelas di bawah cahaya terminal. Ia berhenti sejenak, menatap layar besar yang menampilkan berita. Kasus Genomics meluas. Beberapa negara mulai menyelidiki eksperimen manusia. Pria itu tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke pintu keberangkatan. Di layar CCTV, namanya terdaftar sebagai Arman S., tujuan penerbangan Zurich, Swiss malam itu. Rani menulis artikel terakhirnya. Ia menatap layar laptop dan mengetik dengan tangan gemetar. Kebenaran tidak selalu berakhir di meja redaksi. Kadang ia berjalan di antara bayangan, menyusup di balik api, dan memilih untuk membalas dari dalam. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat penutup. Jika suatu hari dunia kembali mencium aroma sup yang sama, mungkin itu bukan sekadar makanan, mungkin itu peringatan. Di tempat lain, jauh di pegunungan bersalju Swiss, lampu-lampu fasilitas penelitian bawah tanah menyala lembut. Seorang pria berjaket hitam berdiri di depan kaca tebal, menatap ruangan di baliknya. Di sana tabung-tabung besar berisi cairan biru berjajar rapi. Di dalamnya sesuatu bergerak perlahan, makhluk-makhluk kecil dengan bentuk manusia setengah jadi. Arman menatap mereka lama, lalu berbisik pelan. Aku janji kalian tidak akan lahir untuk menjadi monster seperti aku. Ia menyalakan detonator kecil di tangannya, dan sesaat sebelum semuanya meledak, mata merah itu menatap langit sekali lagi. Langit yang kini tak lagi menangis, tapi menunggu. Karena setiap akhir hanyalah awal dari cerita lain yang belum sempat diceritakan.